Baiklah, saya kira kita mulai saja perkuliahan kita karena memang waktu yang tersedia tidak begitu banyak. Saya hanya ingin konfirmasi saja mengenai bahan yang sudah sampai ke kalian. Mudah-mudahan sudah dibaca. Dengan demikian proses diskusi kita bisa lebih hidup. Ya, untuk pengantar saja. Bahan yang kita baca bersama-sama ini, ya. Mungkin sudah membaca ini kan? Sudah ada di layar kah? Belum Pak. Sudah muncul di layar? Belum ya? Belum Pak. Mudah-mudahan sudah nyampe. Dialektika identitas Dayak Tidung. Sudah muncul di layar? Belum juga ini Pak. Belum juga. Padahal sudah saya share tuh. Iya. Jaringan mungkin. Ya, mungkin jaringan. Sudah saya share bahannya. Nah, itu Yosef Pendi baru masuk. Nah, Pendi udah masuk. Pendi? Ya. Sebentar ya Pak. Ya. Baik. Mudah-mudahan Pendi di sana sudah siap. Aduh, sebentar ya. Ya, kita memang hari ini ingin berdiskusi mengenai dialektika identitas Dayak Tidung. Ya, tadi. Sebentar Pak, saya coba masuk ke komputer dulu. Oh gitu. Karena di HP saya masih coba masuk ke komputer dulu. Oke, jadi Anda saya jadikan host. Saya coba masuk dulu ya Pak, sebentar ya Pak. Saya coba masukkan ke komputer dulu. Karena saya daftarnya ini di apa? Di HP. Oh gitu. Kecuali kalau saya kirim ke kalau mau kirim-kirim tuh mestinya tadi biar lebih efektif. Saya coba masukkan passwordnya dulu Pak. Atau saya berbicara langsung aja dari laptop ke berbicara aja. Boleh. Ya, berbicara aja langsung dari situ. Boleh Pak. Saya coba. Oke. Saya sudah bisa ya Pak? Bisa. Oke. Saya coba itu. Karena sudah dimulai dengan doa ya Pak. Lanjut aja dulu, nanti aja doanya. Waktu soalnya. Oke Pak. Gini. Kalau kita berbicara mengenai Dayak Tidung di posisi saya karena memang kebetulan di Kalimantan Utara ini yang adanya Dayak Tidung karena tidak ada di Kalimantan Timur, tidak ada di Kalimantan Selatan, tidak ada di Kalimantan Tengah, tidak ada di Kalimantan Barat. Hanya adanya di Kalimantan Utara. Maka saya tahu persis mengenai Dayak Tidung. Lalu ketika saya membaca, kami sebagian tidak dengar suara ini. Coba teman-teman lain matikan mic dulu supaya kita bisa. Boleh. Yang lain boleh. Kalau Pendi jangan matikan mic.
Iya, yang Ya, 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 ya. Saya akan coba untuk kalau memang tidak dengar suaranya Pak ya, Yosep. sementara di jaringan saya masih bagus. Lalu saya coba berbicara mengenai Dayak Tidung karena memang kebetulan kami dalam Dayak Brusuk dan Dayak Tidung nanti akan kalau kita lihat sejarahnya, sejarah latar belakangnya ada kemiripan meskipun dalam keagamaan dalam mata kuliah kita sosiologi agama mereka memeluk agama Islam dan agama Katolik dan Kristen itu dipeluk oleh agama-agama lain gitu. Tapi kita mau mencoba bagaimana dialektikanya, bagaimana prosesnya, kok bisa agama Dayak Tidung itu bisa memeluk agama Islam gitu. Lalu karena di bukunya Dr. Muhammad siapa tadi itu saya lupa, tapi yang jelas dia mau mengatakan bagaimana dialektika, keberagaman dan pergulatan identitas kedayakan saat ini di Kalimantan Utara. Saya setuju sekali dengan pernyataannya itu. Karena di sepanjang saya berjalan ke Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, yang ada itu bagaimana orang Dayak berbicara mengenai keagamaan gitu kan. Lalu kok sekarang saya menemukan keagamaan atau dialektika keagamaan Dayak Tidung dalam perspektif agama Islam. Nah, ini menarik sekali. Kenapa? Bagaimana karena pertanyaannya nanti bagaimana orang Dayak dikatakan beragama Islam? Begitu. Karena identitas orang Dayak itu adalah beragama Kristen. Nah, ini yang menarik sekali. Menurut saya menarik sekali. Mengapa? Karena ada saudara saya, waktu itu saudara Mader, memberikan presentasi mengenai bagaimana rumpun murut beragama dan bagaimana rumpun murut itu terpecah belah dan sampai saat ini beragama Kristen. Tetapi hari ini saya baru tahu dan baru membaca benar mengenai apa yang ditelitikan oleh dokter. Saya coba lihat dulu. Sebentar ya. Dr. Ahmad Mukhtar HR MPD itu bicarakan mengenai Dayak Tidung. Dan ini terjadi waktu itu saya masih SMA waktu itu. Dayak Tidung mengakui orang Tidung di Kalimantan Utara itu khususnya Tarakan, KTT dan Kabupaten Bulungan mengakui mereka sebagai Dayak. Pertama kali saya mendengar waktu itu, saya belum mendapat materinya, cuman hari ini saya melihat, wah bagus sekali pembicaraan kita untuk berdiskusi. Kemudian yang kedua kita akan membicarakan mengenai dinamika realisasi sosial agama yang respondisasinya itu adalah dalam mengaktualisasikan agama Islam. Harus saya akui dalam pembelajaran sejarah gereja, memang ketika saya membacanya itu mirip benar seperti apa yang dikatakan oleh respondennya. Gitu. Kemudian bagaimana dinamika keberagaman dan relasinya terhadap komunitas di luar keagamaan Islam, begitu. Bagaimana dia, oh ya saya ini loh orang Dayak Tidung, tetapi saya beragama Islam. Berbeda dengan orang mengaku Dayak di Kalimantan Barat, di Kalimantan Tengah, di Kalimantan Selatan. Ketika dia mengaku Dayak, so pasti tidak perlu kita tanyakan apa agamanya. Setidaknya dia adalah Kristiani, begitu.
Tetapi kalau di Kalimantan Utara, ketika dia mengatakan Dayak Tidung, belum tentu kita mengatakan dia itu adalah agama Islam. Ataupun agama Katolik ataupun Kristen. Tetapi bisa saja kita mengatakan, oh ya, dia itu adalah orang Dayak tetapi beragama Muslim misalnya begitu, atau non Muslim begitu. Nah, lanjut di dalam presentasinya atau teorinya yang dikemukakan oleh Dr. Haji Muhammad Yani MPD ini, selagi dia sebagai rektornya IAIN Samarinda, dalam penelitian dia mengatakan begini, di dalam pengantar jurnalnya dia ini mengatakan Kalimantan sejatinya menyimpan banyak ruang studi dan kasanah keilmuan yang dapat dikaji lebih jauh, baik dari sisi etnisitas, agama, maupun relasi sosial budaya. Dalam konteks kajian Islam, Nusantara misalnya, Kalimantan menyimpan banyak sejarah dan fakta budaya. Saya mengutip itu karena memang kalau saya mau mengatakan, karena ada juga saya menulis bagaimana orang Dayak di Kalimantan Utara ini, saya mau mengatakan begini, benar kalau dilihat dari sejarahnya memang benar mereka ini berasal dari rumpun murut. Mengapa Dayak Tidung mulanya mereka tidak mau mengakui sebagai Dayak? Mengapa kalau kita melihat di referensinya di rumpun murut itu, di rumpun murut yang terjadi di Kinabalu yang pernah diselenggarakan tahun 2019 itu, mereka mengatakan orang Dayak itu adalah orang yang ketinggalan. Orang yang ketinggalan. Lalu di hari ini saya melihat buku ini sangat menarik. Kenapa menarik? Terjadi dialektika orang orang Dayak Tidung mengakui mereka sebagai rumpun dari Murut. Mereka mengakui diri mereka sebagai rumpun dari Murut, artinya mereka juga mengakui identitas mereka sebagai orang yang ketinggalan. Ketika itu memang dibahas bahasa Tidung itu adalah berdasarkan dari tempat tinggal. Tempat tinggal itu adalah Tidung itu kalau dibahasakan ke daerah kami, karena bahasa kami hampir sama. Bahasa Abai, bahasa Tidung, bahasa Bulusu itu mirip sama. Di mana kosakatanya hampir sama, pengertiannya hampir sama, hanya mungkin perbedaan bagaimana penekanan bahasanya. Kalau dengan Lundaya gimana? Dengan Lundaya? Kalau dengan Lundaya itu cukup jauh berbeda. Kalau dengan Lundaya itu mereka lebih menggunakan frasenya leh. Kalau dengan kami menggunakan bahasanya yadi begitu. Lalu kalau dengan bahasa Tidung, bahasa Burusu, kemudian bahasa Abai itu hampir sama, dan itu kami sangat mengakui kalau Burusu itu mengakui bahwa rumpun kami adalah rumpun Murut. Kemudian Abai itu mengakui mereka rumpun Murut. Lalu baru pertama kali saya membaca buku ini, ketika saya membaca tadi pagi mulai sampai tadi siang, saya baru sadar, ternyata selama ini saya menulis buku, saya menulis apa yang sekarang itu, orang Tidung juga mengakui mereka sebagai rumpun Murut gitu. Karena memang saya harus mengakui bahasa kami hampir sama, hanya beda penekanan dan logat saja gitu. Kalau Lundaya itu jauh berbeda. Nah, kemudian kalau saya masuk ke konteksnya, ke sejarahnya dulu, lalu kemudian kalau lihat ke kebudayaannya, lalu kalau melihat kebudayaannya dari bahasa Tidung
Tidung itu mereka mengartikannya pada saat itu adalah gunung. Tetapi hari ini orang Dayak Blusu, kemudian orang Dayak Abai setuju mengartikan itu adalah tempat yang namanya, kalau kita ke bahasa Indonesia adalah itu adalah apa namanya, pusaran arus begitu. Gitu. Kalau kita bahasa Indonesia kan artinya itu adalah tempat berkumpulnya. Lalu tempat berkumpulnya itu lebih sering terjadi di saat pertemuan arus. Ketika pertemuan arus itu sangat sering terjadi di muara sungai. Sehingga nanti orang Tidung itu banyak bermukimnya di muara sungai. Di muara sungai yang dekat dengan muara laut. Sehingga nanti orang Tidung itu banyak bermukimnya di muara laut atau di pesisir pantai, sesuai dengan yang ditulis oleh penulis ini. Saya sangat setuju sekali ketika dia berbicara mengenai itu, karena kalau saya baca mengenai sejarah atau latar belakangnya orang Dayak Blusu itu sangat bertentangan sekali waktu itu, bagaimana orang Dayak Blusu dengan orang Dayak Tidung. Tetapi ketika bagaimana perspektif keilmuannya, sangat nyambung sekali bagaimana orang Dayak Tidung itu bermukim di pesisir laut atau di muara sungai, lalu nanti akan bertemu dengan istilahnya kesultanan. Ketika kesultanan itu muncul, ada kepada mereka ditunjuk siapa sultannya, lalu muncullah namanya nanti Islamisasi. Mengapa saya katakan Islamisasi? Siapa yang menjadi pemimpin saat itu, dia harus mengikuti adalah khalifah-khalifah yang berdagang pada saat itu. Nah, itu berhubungan dengan sejarah gereja atau kita katakan sejarah keagamaan yang masuk ke Asia begitu. Nah, itu kalau kita mau berbicara lebih lanjut. Tapi kita coba condong ke Tidungnya begitu. Lalu bagaimana mereka bisa meninggalkan rumpun muridnya mereka? Pada saat itu mereka mau mengatakan begini, oh ya benar, kami ini adalah orang yang sangat tertinggal. Ini saya mau kerucut ke Kecamatan Sekatak begitu ya. Karena memang sejarah Kecamatan Sekatak ini, khususnya suku Blusu yang ada di Kecamatan Sekatak ini adalah karena orang Tidung. Karena bukan orang Tidung, maka tidak terbentuklah Kecamatan Sekatak ini, khususnya orang Blusu di sini. Mengapa? Karena orang Dayak Blusu dulu bermukimnya adalah di hulu sungai. Pokoknya di tempat yang terpencil, di tempat yang jauh, sehingga ketika terbentuk kesultanan, lalu sultannya adalah orang Tidung, kemudian ketika terbentuk kesultanan orang Tidung itu, kemudian orang Tidung ini karena bahasanya kurang lebih dengan orang Blusu, lalu mereka mengatakan, milirlah, kumpullah bersama dengan kami di sini, lalu jika kita seia sekata, maka kecamatan kita ini akan dinamakan Sekatak. Mengapa dasarnya? Ya, Sekatak. Mengapa dasarnya Sekatak? Karena kita seia sekata, begitu. Kenapa kita seia sekata? Karena kalian yang dari bahasa kalian mulai mempelajari bahasa Indonesia, begitu. Nah, mulailah orang-orang tua dulu. Ya. Jadi interaksi dengan orang Blusu itu sangat mesra ya, sangat dekat ya. Benar sekali Pak. Benar sekali. Sehingga kami dulu menurut informasi Pak dari Pak Joni Imbut, dari Pak Kahar, dari Pak Yagim ini ketua-ketua adat yang pernah saya wawancarai ini, yang sudah ada di tulisan saya begitu. Menurut informan itu yang sekarang masih hidup, mereka mengatakan, oh ya, karena memang sistem distribusi sembakonya ke misalnya ke hulu sungai itu susah sekali. Oke lah,
Kalau gitu pembentukan desa kita bawa aja ke muara sungai begitu. Kita bawa ke muara sungai, di mana air pasang itu bisa sampai dan orang dari kesultanan itu bisa sampai di situ, begitu. Sehingga pemukiman kami dengan pemukiman khususnya Dayak Berusuk di Kalimantan Utara ini atau di Kecamatan Sekatak ini berbeda sekali dengan di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat. Kalau di Kalimantan Barat itu orang tidak memikirkan lagi namanya, oh ya kami harus minum atau makan dari sungai yang ada yang terdekat begitu. Tetapi mereka mengatakan, oh ya kami makan atau minum dari sumur yang ada. Tapi kalau di Kalimantan Utara ini, khususnya di Kalimantan Utara Kecamatan Sekatak ini, mengatakan, oh ya kami harus makan minumnya bersumber dari sungai. Di mana sungai yang bisa mengalir selama pengarau, selama apa, bisa kami nikmati sehingga pusat kecamatan itu sangat terpusat sekali. Sehingga kampung A dan kampung B itu sangat berdempetan sekali begitu. Sehingga kampung A, kampung B, kampung C dan D sampai Z-nya itu berdekatan, tapi wilayah desanya itu jauh-jauh. Sampai 60 km, 70 km, 80 km. Begitu dalam pemekarannya kalau kita mau berbicara mengenai bagaimana Dayak Tidung beragama Islam dan bagaimana orang Dayak yang beragama Katolik begitu atau beragama Kristen. Lalu saya berbicara lebih lanjut di luar materi yang dibicarakan oleh dokter siapa ini? Dr. Haji Muhammad Ilyasin MPD ini. Ketika dia berbicara mengenai itu, berbicara mengenai Dayak Tidung, kemudian saya lebih lanjut berbicara mengenai bagaimana perspektif orang Dayak Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan berbeda dengan perspektif orang Kalimantan Utara. Kalau orang Kalimantan Utara berbicara mengenai saya adalah orang Dayak, itu tidak mewakili dia adalah beragama Kristen. Nah, tetapi kita harus bertanya, kalau kamu orang Dayak, agama kamu apa begitu? Karena berafiliasi dengan agama Muslim tadi begitu, karena memang orang Dayak yang dikatakan Dayaknya beragama Kristen berawalnya memang dari Dayak Tidung itu, karena mereka yang mengundang Dayak-Dayak yang di hulu sungai tadi untuk bermukimnya di muara sungai. Nah, ketika bermukim di muara sungai itu mereka beragama Islam. Tetapi pada akhirnya ketika misionaris Omi itu datang, mereka mengatakan boleh saja kita makan babi misalnya begitu atau makan apa saja. Lalu mereka mengatakan, oh ya kami keluar dari Islam. Ketika mereka keluar dari Islam, dikatakanlah mereka sebagai orang Dayak begitu. Nah, kalau kita melihat perspektifnya dari dialektika agama ini begitu. Tapi kalau kita mengikuti yang ditulis oleh Dr. Haji Muhammad Isyain MPD, rektornya IN Samarinda ini, saya sangat tertarik sekali dengan tulisannya dia nih. Cuman ketika dia berbicara mengenai bagaimana perspektifnya sesama, bagaimana kita melihatnya secara keilmuan begitu, secara ilmiah, itulah fakta yang ada di interaksinya, sosiologinya atau interaksinya keagamaan begitu. Pen, waktu kita tinggal 9 menit. Boleh. Karena kita pakai pre-Zoom. Jadi Pen, bahan ini sangat menarik. Saya sepakat dengan Anda. Saya kira ini adalah satu buku yang sangat cocok untuk kita berdiskusi mengenai sosiologi agama. Mohon Pen, pertemuan yang akan datang coba menjelaskan lebih dalam lagi ya. Boleh. Terutama kaitannya dengan proses konversi agama. Jadi, iya.
bagaimana orang Tidung itu tapi kemudian bagaimana mereka lalu memakai kembali istilah Dayak. Jadi ada kata Dayak Tidung. Jadi ini saya kira dialektika yang sangat menarik ya. Dan ya benar. nanti Anda buat dalam bentuk PowerPoint ya. Sudah ada Pak. Ya, artinya nanti Anda kembangkan lagi PowerPoint-nya itu supaya proses diskusi kita menjadi menarik. Nah, saya ingin mendapat gambaran bagaimana kehadiran agama Katolik di tengah-tengah orang Tidung. Iya. Baik. Kalau bertanya bagaimana kehadiran agama Katolik khususnya di Dayak Blusu, atau saya mengatakan ya Dayak Blusu lah, karena Dayak Blusu itu saya meskipun di dalam buku itu mengatakan dia adalah mayoritas, tapi saya mengatakan adalah mayoritas di Keuskupan Tanjung Selor ini adalah yang memegang keagamaan di sini adalah khususnya kalau kita menghitung orang Dayak itu adalah Katolik atau Kristen. Kristen yang mayoritas di sini. Mengapa saya mengatakan mayoritas? Karena kalau kita melihat dari kekristenan kemudian dari Katolik itu hampir 20 atau 30% itu adalah Katolik, kemudian 20 atau 30% juga itu adalah Kristen. Lalu sisanya adalah Muslim. Kalau kita melihat dari frekuensinya dari Dayak begitu. Lalu bagaimana pengaruhnya agama Katolik di sana? Agama Katolik di sana nanti saya melihatnya kurang lebih seperti di Nyarungkop. Agama Katolik itu memperkenalkan bagaimana pendidikan. Di dunia pendidikan, agama Katolik itu memajukan orang-orang Dayak Blusu, khususnya di Kecamatan Sekatak dan Kabupaten KTT, Kabupaten Tanah Tidung, memajukan Kabupaten Tanah Tidung. Karena saya tahu benar bagaimana orang Tidung di KTT, meskipun namanya KTT, cuman saya tahu siapa pembesarnya di KTT itu adalah orang Blusu. Dan orang Blusu itu diciptakan dari agama Katolik begitu. Nah, bagaimana mereka dicetak secara agama Katolik, dan pada akhirnya di Kecamatan Sekatak juga itu adalah orang-orang yang terkenal dan orang-orang yang berpendidikan di Kecamatan Sekatak ini adalah orang-orang cetakan dari agama Katolik. Jadi pengaruhnya agama Katolik di Kecamatan Sekatak dan KTT itu adalah bagaimana reksa pastoral yang merancang gereja Katolik, para pemuda-pemudi gereja Katolik itu untuk berpastoral secara gereja Katolik gitu. Jadi seperti kita Nyarungkop ya, dan saya kira karena memang luar biasa ini mengambil magister teologi Katolik dan sempat tinggal di banyak tempat di Kalimantan Barat. Jadi pertama di Kabupaten Sanggau, di Keuskupan Sanggau, lalu melihat juga dari dekat tentang Nyarungkop dan berbagai daerah. Jadi saya kira memang perspektif Pendi mengenai Dayak Tidung ini, dialektika identitas Dayak Tidung ini menjadi sangat menarik. Artinya mohon nanti Pendi coba membahas, membedah lah intinya ya. Ada itu bab per bab kalau bisa ya Anda cek satu-satu. Kita tidak melihat benar salahnya karena semua buku itu tentu menggunakan perspektif ya. Jadi kita tidak menilai benar salah. Yang akan kita dapatkan adalah pengetahuan ya. Jadi dari buku itu ya proses dialektikanya itu seperti apa. Ya, jadi ini tentu sangat menarik bagi diskusi kita di mata kuliah sosiologi agama. Ya, sebagaimana kita tahu, mata kuliah sosiologi agama ini kan bicara mengenai bagaimana masyarakat merespon kehadiran agama-agama yang tentunya dari luar ya, akan berhadapan dengan budaya setempat gitu. Sementara kita tahu masyarakat sendiri
baik Dayak Tidung maupun Dayak lainnya, itu kan sudah memiliki kepercayaannya sendiri. Benar. Kepercayaannya itu kan dulu dikenal disebut agama animis, dan dalam perkembangannya animisme itu kita tidak pakai lagi, ya. Iya. Tataran akademik kita tidak memakainya lagi, ya. Lalu kita melihat dari sisi yang lebih bijaksana, ya, dari sisi pengetahuan. Maka studi kasus teologi agama ini sangat menarik. Maka saya berharap betul Pendi nanti bisa mendalami ini. Bahkan kalau bisa nanti mungkin tesis Pendi boleh menggunakan ini, informasi ini, bagaimana orang Belusuk itu memeluk agama Katolik, ya, bagaimana kontekstual di sana. Saya kira seperti itu. Ada tambahan lagi dari Ya, silakan. Ya, memang ini sedang terjadi gangguan internet di Pontianak, ya, teman-teman semuanya kayaknya gelap listriknya. Makanya kita nanti akan lanjutkan lagi, ya, dan pertemuan yang akan datang saya sangat berharap mungkin nanti waktunya kita nanti, tapi Pendi akan lebih proaktif, ya Pen? Oh ya, siapa? Ya. Bagaimana saya kondisi parokimu sekarang? Oh, di sini kalau konfirmasi dari COVID, di sini zona hijau, masih aman di sini. Kemudian kalau ke yang masalah ke ekonomi yang lainnya masih lancar lah di sini. Baik Pen. Jadi untuk hari ini saya kira karena kita terganggu jaringan, saya kira kita lagi akan off, ya. Tapi intinya pertemuan hari ini lebih pengantar saja. Kita diskusi yang lebih mendalam pertemuan akan datang. Saya Pendi menyampaikan. Iya baik Pak. Nanti saya coba untuk bagaimana perspektif orang keagamaan Katolik masuk di kecamatan, khususnya di paroki Santo Carolus Kataklah dan di paroki Tidung Pala, Kabupaten Tanah Tidung. Karena memang paroki kami induknya dulu di Tanah Tidung di KTT, lalu di sini sekarang yang menjadi paroki, lalu bagaimana perkembangannya, lalu bagaimana dialektikanya mengenai orang Dayak Belusuk dengan Dayak Tidung begitu. Ya. Dan Dayak Tidung ini kan boleh dikatakan salah satu term yang penting di Kalimantan Utara, ya, di samping benar. Lundaya, ya. Dan benar. Ini tentu penting untuk kita pahami konteksnya. Ya, karena memang baru saya melihat buku ini. Karena sebelumnya saya sudah menulis mengetik di buku di komputer saya, lalu membuat tulisan itu tidak pernah saya masukkan namanya Dayak Tidung itu. Lalu ketika saya tanya dengan Pak Mader, ketika itu Pak Mader menjadi narasumber mengenai rumpun murut. Rumpun murut berbicara mengenai 8 suku, siapa saja yang di bawah rumpun murut. Tidak termasuk Dayak Tidung, tapi hari ini saya menemukan Dayak